Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Sania Nur Aziza dengan NIM 12320201001 dengan mata kuliah AI for Education. Ini saya akan sedikitnya membahas tutorial mengenai parafrase, dimana di sini saya akan membuat tutorial mengenai web parafrase.io. Fitur-fitur dari parafrase ini banyak gitu ya, yang menjadikannya salah satu parafrase tools terbaik. Penulis konten, mahasiswa, peneliti, atau bahkan jurnalis dapat menggunakan parafrase ini untuk memperbaiki dan mengubah konten mereka. Nah, kemudian kelebihan dari parafrase ini yaitu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, mencegah plagiarisme. Jadi salah satu keunggulan dari parafrase ini mencegah plagiarisme dengan menyusun kembali ide-ide atau informasi dari sumber asli dengan kata-kata yang berbeda. Penulis ini dapat menghormati hak cipta orang lain dan menghindari kesan menyalin secara langsung. Ini memastikan integritas akademis dan etika penulisan. Kemudian juga meningkatkan kreativitas dan originalitas. Kemudian penyesuaian dengan audiens. Nah, melalui parafrase ini penulis dapat menyesuaikan informasi dengan audiens yang ditujunya. Ada yang keempat, yaitu fleksibilitas dalam gaya penulisan. Nah, parafrase ini memberikan fleksibilitas dalam gaya penulisan. Yang kelima, ada memahami dan menginternalisasi informasi. Yang keenam, ada menyesuaikan gaya komunikasi lisan. Sudah tadi disebutkan apa saja kelebihannya, di sini ada juga kekurangan dari parafrase. Yang pertama, parafrase online yang juga cukup menonjol adalah rentan error. Namanya juga aplikasi gitu ya. Parafrase online maupun alat atau aplikasi parafrase ini pasti punya resiko berupa tiba-tiba error. Kekurangan tersebut pun bisa diperparah dengan tersebarnya situs-situs parafrase yang kualitasnya belum tentu sama rata dan sama juga bagusnya. Kemudian berpeluang menghasilkan parafrase yang banyak kesalahan redaksionalnya. Juga bisa memastikan kreativitas penulis karya ilmiah. Yang terakhir, bisa menyebabkan si penulis karya ilmiah ini langsung dituduh plagiat. Nah, mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai parafrase. Di sini saya akan lanjut kepada tutorial. Yang pertama, buka dulu Chrome ataupun sejenisnya. Lanjut, kita search parafrase.io. Nah, ini ya. Nah, langsung langsung masuk. Yang logonya ini seperti pensil warna hijau. Nah, ini ada beberapa fitur. Nah, yang ini, yang di atas ini adalah fitur-fitur dari mereka gitu ya. Sebelumnya kita, nah, sebenarnya ini bisa login ataupun enggak gitu ya. Kita coba tidak login terlebih dahulu. Nah, yang fitur yang utamanya kan memparafrase gitu ya. Nah, ini. Nah, ada beberapa kriteria, ada fluence, standar, kreatif, smarter, shorten. Tapi yang kreatif dan seterusnya ini harus berbayar gitu ya. Dan ini pun memparafrasekan kata ada limitnya, ada limit 400 kata gitu. Mungkin kita coba terlebih dahulu ya. Sebentar, kita coba cari materinya. Nah, sambil menunggu teks tersebut, sini saya akan sedikitnya menjelaskan. Nah, paraphrasing tool atau paraphraser.io ini tuh banyak banget
iklannya, tapi memang dibandingkan dengan web lain, paraphrase IO ini yang lebih yang tidak ada limit penggunaannya, tetapi limit terhadap katanya saja gitu. Ini yang word changer. Sebentar ya. Nah, kita coba ini. Ngambil dari salah satu jurnal. Nah, ini aja ya. Nah, tarbiyah taklim. Sampai sini ya. Copy, kita coba diparafrasekan tuh. Seperti yang sudah saya bilang, di paraphrase IO ini banyak sekali iklan yang bermunculan gitu. Nah, kita coba ya. Nah ini kan terdapat 98 kata dari 400, dan sebetulnya ini juga bisa untuk diupload file, tetapi ya tadi ada limit dari katanya, jadi harus diperhatikan juga jika ingin parafrase dari sebuah file. Pastikan dulu kata yang ada di file tersebut tidak lebih dari 400 kata gitu. Sebentar, apakah ada Indonesia ya? Nah, kemudian captcha selalu ada I'm not a robot, dan kita harus mencet itu. Kemudian parafrase sekarang. Sebentar. Nah, ini loading ya. Sampai kita tunggu sampai 100%. Tuh, jika kita jika kita mengupgrade akunnya menjadi premium, ini bisa tidak ada captcha dan juga tidak ada iklan. Nah, ini teks yang sudah diparafrasekan, tetapi kita harus perhatikan juga apakah teksnya sudah benar gitu, sudah sesuai, atau banyak yang rancu gitu. Kita lihat, tarbiyah, taklim, dan ta'dib adalah 3 kata yang cukup familiar kita baca atau dengar. Ini di sini diganti diparafrasekan menjadi tarbiyah, taklim, dan ta'dib merupakan 3 istilah yang relatif familiar kita baca atau dengar. Nah, di sini untuk kemudian oleh para ahli dikaitkan dengan konsep pendidikan dalam Islam, tetapi yang sudah diparafrasekan kalimatnya menjadi buat lalu sang para pakar dikaitkan menggunakan konsep pendidikan pada Islam. Ini memang kurang, kalimatnya lumayan rancu gitu ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal, banyak terdapat kekurangan gitu dari web parafrase online ini. Nah, di sini kita bisa langsung setelah kita memparafrase, kita bisa langsung meringkas atau mengecek plagiarisme dan juga mengecek grammar. Coba kita langsung cek plagiarisme dari teks ini. Nah, sini. Coba. Nah, ini juga plagiarisme ada limit katanya, cuman 1000 kata. Kalau tadi parafrase 400 kata, nah ini meningkat plagiarisme bisa sampai 1000 kata. Kita pencet juga, langsung cek plagiarisme.
Nah, kita lihat apakah banyaknya unik atau banyak plagiarismenya. Karena tadi sudah diparafrase ya, ini yang teks yang sudah diparafrasekan. Nah, teks yang sudah tadi kita parafrase ternyata terdapat 33% plagiarisme dan 67% unik. Nah, ini terdapat sumber yang kita ambil gitu. Jadi bisa ketahuan ternyata plagiarismenya dari sini gitu. Nah, bisa kan. Kemudian dan web ini tuh tidak bisa di share link, tetapi bisa di download hasil dari si parafrasenya gitu atau plagiarismenya. Nah, coba kita download hasil dari plagiarismenya. Nah, ini hasil dari plagiarisme kita berbentuk file gitu ya. Kemudian ada juga fitur meringkas dan ada juga fitur periksa grammar. Coba langsung kita ringkas ya yang dari kata tadi. Nah, dari fitur ini bisa dipilih mau seberapa ringkas hasil yang sudah dirangkumnya. Coba 50% saja lah. Summarize now. So, result. Nah, dari 95 kata rangkumannya menjadi 40 kata. Nah, dari rangkuman ini juga bisa langsung diparafrase, cek plagiarisme juga, cek grammar juga. Jadi bisa langsung semuanya gitu ya. Nah, teks rangkuman ini bisa berupa paragraf ataupun per poin. Nah, seperti ini. Menurut saya lebih bagus per poin karena memang lebih kata-katanya lebih nyambung jika di per poin. Mungkin itu saja pembahasan mengenai tutorial mengenai parafraser IO. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang enak ataupun terdapat tutorial yang kurang-kurang. Mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.